Ya Allah, Sarah. Mami Jen, terima kasih ya sudah mencari Sarah dan akhirnya kita ketemu di sini. Siapa laki-laki itu, Sarah? Mereka harus menjalani pengadilan kampung. Tapi tolong dengarkan aku dulu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku dan Sakti berani bersumpah kami tidak melakukan apa-apa di sini. Ini tidak bisa dibiarkan, Sarah. Kamu sudah melanggar adat kita. Kalian harus dihukum. Iya, aku tahu, tapi dengarkan aku dulu. Iya. Tolong, Mami Jan. Aku berani bersumpah kami tidak melakukan apa-apa. Aku dan Sakti terjebak karena Iya, badai. tangkap saja. Iya, mereka harus ditangkap. Maaf, saudara-saudaraku, aku bisa menjelaskan masalah ini. Ini cuma salah paham saja, ya. Tangkap saja, tangkap. Mereka harus menjalani pengadilan kampung. Apa? Tolong kalian semua tenang sebentar. Kita beri Sarah kesempatan untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Iya, tadi pagi waktu aku mau mengantar susu, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara orang jatuh. Aku penasaran, kemudian aku langsung mencarinya. Aku hanya berharap bisa menolong orang itu, tapi aku tidak tahu siapa yang jatuh. Aku juga sama sekali tidak menyangka kalau ternyata yang jatuh itu Sakti. Selain itu, Sakti ternyata terluka dan aku harus menolongnya. Tidak mungkin aku meninggalkan dia sendirian. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati di dalam hutan. Dan kalau kalian tidak percaya, Sakti bisa menunjukkan di mana lukanya. Ayo tunjukkan Sakti, supaya mereka percaya sama kita. Dan waktu kami mau pulang, aku tiba-tiba lupa kemana arah untuk keluar dari hutan itu. Apalagi badannya Nah, besar. karena itulah kami bersembunyi di tempat ini untuk sementara. Kami tidak melakukan apa-apa di sini. Mami Jan percayakan sama Sarah. Sarah tidak mungkin melakukan sesuatu yang akan membuat Mami Jan malu. Iya, Nak. Mami percaya, Nak. Mami percaya apa yang kau katakan pada kami. Peraturan adat kampung ini tetap harus dijalankan. Sudah, tolong. Ya Allah, sepertinya aku sudah membuat masalah yang besar bagi Sarah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa benar kalian berdua ditemukan warga di sebuah pondok? Iya Pak, itu benar. Tapi kami ke pondok itu bukan karena ingin melakukan hal yang aneh. Kami ke sana karena kami butuh tempat perlindungan dari badai yang besar dan kami tidak punya pilihan. Ah, itu hanya alasan kamu saja. Diam kamu. Saya ini lagi bicara dengannya. Maafkan saya, Pak Tua. Aku tidak tahu hukuman apa. Tapi aku hanya memohon apapun hukuman itu. Seharusnya aku yang mendapatkan hukuman itu. Tolong, Sarah jangan dihukum apa-apa. Dia tidak bersalah. Kenapa? Karena kalau tidak ada Sarah, mungkin aku sudah... Aku bisa hidup sampai saat ini hanya karena Sarah. Sarah itu wanita suci, sangat suci. Seandainya aku bisa merubah peraturan kampung ini, tapi itu tidak bisa. Kalian harus mendapatkan hukuman sesuai peraturan. Maaf Pak Tua, tapi kalau hari ini anak saya dihukum, maka tidak akan ada orang yang akan membantu orang lain. Tapi kalau Sarah dan laki-laki asing itu dibebaskan, semua orang pasti akan mencontoh perbuatan mereka. Tolong tenang semuanya. Kalian jangan asal tuduh. Sakti itu kan cuma orang asing, cuma tamu di sini. Kalau dia ingin macam-macam, bisa saja kan mencari perempuan yang lain ya, bukan Sarah. Aku juga setuju dengan pendapat Diki. Kalau aku melihat wajah laki-laki ini, sepertinya laki-laki ini bukan orang jahat. Tapi aku tidak punya pilihan, aku harus menghukum kalian sesuai peraturan.
Jam 4, Sarah akan dihukum 30 cambuk sedang kau 50 cambuk. Maafkan saya Pak Tua, tapi rasanya ini tidak adil karena Sarah sama sekali tidak bersalah. Justru dia yang sudah menolongku. Aku yakin kalau Pak Tua berada di posisi yang sama dengan Sarah saat itu, pasti akan melakukan hal yang sama. Kamu benar anak muda, aku akan memberikan hukuman untuk diriku juga. Aduh. Ma. Wah, Papa lagi happy ya. Pasti Papa lagi seneng kan ditemenin sahabat Papa ini kan? Iya, jadi baru aja nolong Papa. Nolong apa, Pak? Jadi masalahnya pekerjaan Papa udah bisa diselesaikan, dibantu. Tapi ya itu si Sakti harus nikah sama Raya. Nanti Mama bantu ya, ngomong sama Sakti ya. Mama setuju kan? Iya. Iyalah, Pak, Mama setuju. Apalagi kan Sakti dan Raya sudah deket sekali. Perjodohannya sempurna sekali. Dan saya yakin juga kok, Sakti pasti tidak akan menolak nantinya. Ya? Jadi ya? Iya. Pak, Mama mau ketemu dokter dulu ya. Mama pingin tahu, Papa itu boleh pulang kapan ke rumah. Iya, Ma. Sebentar ya, Pak ya. Ya, silakan. Yuk. Ya. Gawat, ini benar-benar bahaya. Sakti udah meninggal. Sekarang siapa yang akan menikah dengan Raya, Ma? Kita benar-benar salah. Kita menyingkirkan Sakti di waktu yang tidak tepat. Gimana coba kalau sampai papa kamu tahu Sakti sudah meninggal? Iya, pastinya nggak akan terjadi pernikahan antara Raya maupun Sakti, Ma. Gimana tuh? Dan itu artinya Pak Baryadi nggak akan bantu papa dari bangkrutan ini. Kita benar-benar salah waktu, Ma. Seharusnya kita singkirin setelah Pak Baryadi bantu papa. Baru kita singkirin Sakti. Mana Mama tahu, Zidan, kalau papa sembunyi kebangkrutan ini sama kita semua. Sarah, maafkan aku, Sarah. Sakti, ini bukan salah kamu. Semua ini bisa terjadi karena kamu tidak tahu hukum adat di sini dan aku bisa memaklumi itu. Tidak, Sarah. Semua ini karena aku yang salah. Kamu dan keluargamu harus menanggung malu seperti ini karena aku, Sarah. Belum lagi hukuman cambuk yang akan kamu terima. Kamu tidak bersalah sama sekali, tapi akulah yang bersalah. Jangan salahkan diri kamu. Aku malah malu, soalnya kamu itu kan tamu di Nepal. Tapi kamu malah dapat hukuman. Sarah, aku tidak sanggup lihat kamu seperti ini. Aku mohon, kamu minum ya. Aku bawakan air untukmu. Tidak, aku tidak mau apa-apa. Sarah, aku tidak bisa bantu kamu apa-apa selain bawakan minuman ini. Jadi tolong minum ya. Ayo. Diji, walaupun aku diusir, kamu jangan sedih ya. Karena kamu tetap menjadi teman terbaikku. Dan aku tidak akan pernah melupakan kamu. Sarah, kamu harus kuat. Tidak bisa begini. Kalau kamu sedih, aku juga pasti akan ikut sedih, Sarah. Aku tidak tega melihat kamu seperti ini. Ayo, minumlah.
Berikan air untuk Sakti juga ya. Terima kasih Diji, kamu baik sekali. Oh ya Diji, aku membutuhkan bantuanmu. Bantuan apa? Aku harus menghubungi keluargaku di Jakarta. Mereka benar-benar khawatir tentang aku. Dan HP-ku sudah hilang di tengah hutan. Aku sendiri tidak tahu kenapa semuanya bisa terjadi. Boleh aku pakai HP-mu? Oh iya, boleh. Pakai saja, tidak apa-apa. Berapa nomornya? 6282 5510 100. Biar. Oke, makasih Bang. Dik, sekalian saya pamit ya. Saya sudah gak sabar mau kasih berita baik ini ke Raya. Ya, kamu istirahat, cepat sembuh. Ya, saya pamit ya. Iya Bang, hati-hati Bang. Halo, Papa? Siapa ini? Papa, ini aku Sakti, Pak. Kamu kok nomornya ganti-ganti terus sih? HP-ku hilang, Pak. Entah kemana. Tapi ini menggunakan HP temanku, Pak. Nomor kok ganti-ganti terus, hilang-hilang terus gimana sih? Iya, Pak. Maafkan aku, Pak. Lain kali aku nggak begini. Siang, Pak. Ini obatnya. Iya, Ter. Halo, Pak. Itu siapa, Pak? Kok ada orang yang menyuruh Papa minum obat, Pak? Ini Papa lagi di rumah sakit. Rumah sakit? Papa? Udah, nggak apa-apa kok. Orang cuma sakit sedikit aja kok. Nanti juga pulang. Papa kenapa, Pak? Papa sakit apa? Papa, kenapa Papa tidak bilang aku, Pak? Udah, nggak apa-apa. Kamu kabarnya gimana di sana? Baik-baik. Kerja kamu gimana? Ya Allah, aku baik-baik saja, Pak. Pekerjaan kita lancar, Pak. Tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Oke, bagusan kalau gitu. Kalau udah selesai pekerjaannya, kamu cepat pulang. Ya, ada yang mau Papa bicarakan. Penting. Ya. Iya, Pak. Tapi sudah dulu ya, Pak. Sebaiknya Papa istirahat saja. Oke, Sakti. Oke, sampai jumpa, Pak. Pak, Papa ngomong sama siapa sih? Sama Sakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bicara, Pak Tua. Tentang Sarah dan laki-laki itu? Iya, Pak Tua. Saya mohon, jangan berikan Sarah hukuman. Dia gadis baik, jadi jangan usir dia dari sini. Aku juga sebenarnya tidak ingin hal itu terjadi kepada mereka berdua. Tapi tidak ada yang bisa merubah keputusan kampung. Dan itu berlaku untuk semuanya. Tapi Pak Tua, kalau Sarah meninggalkan kampung ini, kita pasti akan kehilangan orang yang terbaik di kampung kita, Pak. Karena Sarah itu sangat pintar. Bapak tahu kan sifat Sarah? Dia suka menolong orang yang susah. Dan dia juga tidak pernah mengeluh. Jadi kalau sampai Sarah pergi meninggalkan kampung kita ini, itu artinya kerugian besar untuk kita, Pak Tua. Iya, kau benar sekali. Memangnya Pak Tua tidak bisa memberikan kebijakan untuk Sarah? Ini keadilan, Diki. Jadi yang bersalah harus dihukum. Tapi itu sama sekali tidak adil untuk Sarah, Pak Tua. Tolong dipikirkan lagi. Jangan sampai kita menyesal setelah dia meninggalkan kampung kita ini, Pak Tua. Aku yakin semua itu bukan salah Sarah. Tolong, Pak. Aku tahu sifat Sarah. Kau benar, kita akan kehilangan dia. Jadi bagaimana keputusannya? Bapak mau kan memaafkannya? Baiklah, Sarah tidak akan dikenakan hukuman cambuk. Dan dia boleh tetap menjadi bagian dari kampung ini, asalkan laki-laki itu mau menikahinya. Benarkah? Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Pak. Alhamdulillah.